Ada siapa tuh? Guys, ada siapa nih guys? Aku kelompok 3 bukan sih? Kayaknya iya deh, Kok videonya menarik ya? Iya nih. Kita tonton ya. Halo semua, ini merupakan diskusi dari kelompok 3 untuk menentukan Sulawesi apa yang akan kamu pilih. Kami membagi-bagi tugas, mulai dari Nabila mencari Sulawesi apa yang menarik, dan Rifki juga membantu Nabila, serta saya juga bantu mengusulkan. Arya Dera dan Raihan serta Lutfi sedang mencari tarian-tarian dari Sulawesi yang gampang dan mudah untuk dipelajari serta keseharian orang Sulawesi Selatan. Ya, halo guys, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang Sulawesi Selatan. Lalu akan dijelaskan oleh Rifki. Sebelum menjelaskan Sulawesi Selatan, saya akan memperkenalkan diri. Ada saya sendiri, Rifki Pratama. Dan saya Muhammad Lutfi Mufadol. Saya Arya Dira. Saya Nabila Eka Putri Handoyo. Dan saya Kisyana Asifa, merupakan ketua dari kelompok ini. Ikuti kita terus ya guys, cekidot. Tidak, saksikan terus. Sebelumnya, mari yuk kita saksikan beberapa cuplikan mengenai Sulawesi. And beyond Toraja, in Sulawesi, there is a myriad of marvels. From prehistoric megaliths to the race of a lifetime, a feast of the senses, endless stream of excitement. Saya Nabila Eka Putri Handoyo dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang rumah adat dan alat musik dari Sulawesi Selatan. Oke, yang pertama ada tongkonan. Tongkonan merupakan rumah adat dari suku Toraja. Rumah adat ini merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan sosial budaya orang Toraja. Nah, tongkonan ini tidak bisa dimiliki perseorangan, melainkan secara komunal dan turun-temurun oleh keluarga atau bermarga Toraja. Nah, saya akan menjelaskan tentang alat musik dari Sulawesi Selatan, yaitu gandang atau bisa disebut gendang. Nah, gandang ini tuh berasal dari suku Makassar. Nah, gandang selain berfungsi sebagai pengiring tarian tradisional, gandang juga sebagai penanda bahwa adanya upacara tradisional, diantaranya upacara adat pernikahan dari Makassar. Nah, dentuman-dentuman yang keluar dari alat musik ini tuh ternyata bisa menarik minat masyarakat modern dan berbagai kalangan loh. Saja yang bisa saya jelaskan, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Nah, menurut kalian gimana nih rumah adat dan alat musik dari Sulawesi Selatan? Bagus gak? Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama gue Rifki Pratama. Jadi gue di sini mau ngejelasin seputar Sulawesi Selatan nih. Nah, Sulawesi Selatan itu kan ada pakaian adat dan juga ada tarian adat. Gue mau ngejelasin dua itu. Nah, gue jadi di sini mau ngejelasin pakaian adat itu dulu ya. Pakaian adat Sulawesi Selatan tuh ada pakaian adat tradisional Jodo, dan Jodo adalah pakaian adat tradisional perempuan Bugis Sulawesi Selatan, Indonesia. Baju Jodo itu berbentuk segi empat, yaitu biasanya berlengan pendek, yaitu setengah atas bagian lengan.
Jadi itu baju bodo juga dikenali sebagai salah satu busana tertua di dunia. Nah, selanjutnya gue akan ngeliatin tariannya nih. Tari Petenung merupakan tari yang menggambarkan kebiasaan wanita Bugis dalam menenun benang selai demi selai hingga menjadi kain. Tarian ini tuh diciptakan oleh Haji Andi Siti Nurhani pada tahun 1962 yang menceritakan tentang petenun. Nah, jadi gitu tuh untuk penjelasan tarian dan ada tentang Sulawesi Selatan. Nah, jadi gimana nih, seru gak? Pastinya seru dong. Ya udah, segitu aja penjelasan dari gua. Terima kasih. Guys, perkenalkan nama saya Raditya Rehan. Di sini saya akan menunjukkan wisata-wisata di tempat Sulawesi. Pantai Losari adalah salah satu destinasi tempat wisata di Makassar, Sulawesi Selatan yang sudah sangat terkenal hingga ke mancanegara. Tempat yang menjadi tujuan wisata para traveler ketika datang ke Pulau Sulawesi ini memang menjadi sebuah tempat yang tidak boleh Anda lewatkan. Selanjutnya ke tempat wisata yang menarik yaitu Pulau Bunaken Yagungsia. Pulau Bunaken adalah sebuah tempat wisata di Manado, Sulawesi Utara yang juga tercatat sebagai situs warisan dunia yang memiliki keindahan alam bawah laut yang luar biasa menakjubkan. Di tempat ini kamu dapat menyelam sembari menikmati pemandangan indah di bawah laut, seperti berbagai macam terumbu karang dan spesies ikan yang beraneka ragam. Di Pulau Bunaken ini terdapat 20 titik penyelaman yang semuanya memiliki keindahan dan keeksotisannya masing-masing. Jika kamu datang ke Pulau Sulawesi dan tidak menikmati keindahan Taman Laut Bunaken ini, pasti ada yang kurang dengan perjalananmu. Halo semua, nama saya Kesha Nur Asifa, biasa dipanggil K. Seperti yang kita ketahui, Sulawesi Selatan memiliki banyak suku adat tradisi yang unik dan juga menarik. Jadi saya akan membahas beberapa tradisi upacara yang menarik di Sulawesi Selatan. Gambar ini merupakan gambar tradisi Manene. Menurut kepercayaan Sulawesi Selatan, para leluhur tidak pernah meninggalkan keluarga. Pada bulan Agustus merupakan panen besar berlangsung. Mereka akan mengadakan tradisi Manene ini untuk membawa pulang jenazah para leluhur. Dalam tradisi ini mereka akan membawa jenazah para leluhur untuk didandani dan juga dipakaikan pakaian yang baru. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah 3 tahun sekali atau setelah panen besar diadakan. Gambar ini merupakan upacara tradisi Rambu Solo. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi Tanah Toraja. Tradisi atau upacara ini dilakukan jika ada yang meninggal. Ritual ini dilakukan agar arwah yang meninggalkan keluarga tidak meninggalkan kemalangan pada keluarga. Halo, saya Redera dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aneka ragam minuman dan makanan khas dari Sulawesi Selatan. Pertama, ada pisang hijau atau es pisang hijau adalah sejenis makanan khas di Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar. Makanan ini terbuat dari bahan utama pisang yang dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau. Cara memasaknya dengan mengukus lidah. Kemudian lanjut, makanan khasnya yaitu coto Makassar atau coto Mangkasara adalah makanan tradisional suku Makassar, Sulawesi Selatan. Makanan ini terbuat dari jerawan sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Rebusan jerawan dicampur daging sapi ini kemudian diiris lalu dibumbui dengan bumbu yang diracik secara khusus. Sekian dari saya, Arya Dira. Bye.
Halo, perkenalkan nama saya Lutfi. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan permainan daerah Sulawesi Selatan, yaitu Magdadam. Ini permainan irama, alung, dan lesung. Para pemainannya saling bergantian menumbuhkan alun pada sebuah lesung hingga tercipta irama yang apik, menarik, dan harmonis. Para pemainnya juga bernyanyi mengucapkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Irama dan nada yang lancar membuat para pemain kian bersemangat. Temurun, saat musim panen tiba, warga berbondong-bondong memotong ujung batang padi dengan ani-ani, yaitu sebuah pisau pemotong berukuran kecil. Setelah terkumpul, padi hasil panen warga kemudian ditumbuk dalam sebuah lesung. Suara nyaring berirama yang ditimbulkan dari benturan kayu penumbuk atau alu dengan lesung inilah yang menjadi asal-usul seni Mapadendang. Gimana nih, seru nggak? Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang Sulawesi. Sulawesi yang kita pilih adalah Sulawesi Selatan. Lanjut akan dijelaskan oleh Rifki. Cepetan. Nah, gimana nih video kita? Untuk di akhir ini, aku akan memberitahu fun fact seputar Sulawesi Selatan. Sulawesi, Pulau Besi. Orang Arab menyebut Sulawesi dengan nama Sholibis. Orang Belanda menyebut pulau ini dengan nama Celebes. Pulau ini telah dihuni oleh manusia sejak 30.000 tahun yang lalu, terbukti dengan adanya peninggalan purba di pulau ini. Contohnya, lokasi prasejarah zaman batu Lembah Besoa adalah penghasil besi. Nama Sulawesi sehingga tidaklah mengherankan, Usu dan sekitar Danau Matana mengandung besi dan nikel. Di Sulawesi, pernah berdiri Kerajaan Luwu, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi, dan merupakan penghasil besi. Besi Luwu atau senjata Luwu, sangat terkenal akan keampuhannya, bukan saja di Sulawesi tetapi juga di luar Sulawesi. Dalam sejarah Majapahit, wilayah Luwu merupakan pembayar upeti kerajaan, selain dikenal sebagai pemasok utama besi ke Majapahit, Maluku, dan lain-lain. Menurut catatan yang ada, sejak abad 14, Luwu telah dikenal sebagai tempat peleburan besi. Juga pernah berdiri Kerajaan Goa Talo yang pernah berada di puncak kejayaan, yang terpancar dari Somba Opu, ibu kota Kerajaan Goa, ke timur sampai ke Selat Dobo, ke utara sampai ke Sulu, ke barat sampai ke Kutai, dan ke selatan melalui Sunda Kecil, di luar Pulau Bali sampai ke Maregi, bagian utara Australia. Ini menunjukkan kekuasaan yang luas meliputi lebih dari 2/3 wilayah Nusantara. Selama zaman yang makmur akan perdagangan rempah-rempah pada abad 15 sampai 19, Sulawesi sebagai gerbang Kepulauan Maluku, yang saat itu diburu rempah-rempahnya. Abad ke-14 Masehi, orang Sulawesi sudah bisa membuat perahu yang menjelajahi dunia. Perahu pinisi yang dibuat masyarakat Bugis pada waktu itu, sudah bisa berlayar sampai ke Madagaskar di Afrika. Ini adalah suatu perjalanan mengarungi samudera yang memerlukan tekad yang besar, dan keberanian luar biasa. Ini membuktikan, bahwa suku Bugis memiliki kemampuan membuat perahu yang mengagumkan, dan memiliki semangat bahari yang tinggi. Pada saat yang sama, Vasco da Gama baru memulai penjelajahan pertamanya pada tahun 1497 dalam upaya mencari rempah-rempah, dan menemukan benua-benua baru di timur, yang sebelumnya dirintis Marco Polo. Halo guys, gimana nih video kita? Menarik gak? Menarik dong, pastinya seru. Nah, terima kasih sudah menonton video-video kita. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.